Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haljanur Fadila dengan NIM J1018. Saya dari kelompok 4 paralel 1. Di sini saya akan membuat tutorial membuat map dengan ArcGIS 10.8. Selanjutnya, izinkan saya share screen. Kita langsung buka ArcGIS. Kita keywordnya ArcMap. Kemudian di sini kita ke fitur search. Kita pilih Excel to table. Sudah muncul, kita pilih yang kedua. Agak cukup menunggu. Sudah ada. Inputnya kita pilih data Excel yang lahan kita akan kita buat. Kemudian outputnya kita tulis di sini lahan FT 1. Nanti akan muncul di sini. Terus kita bisa add data juga. Kita pilih yang TIFF. Terus add lahan TIFF. Sudah muncul. Terus kita yang lahan FT 1 kita klik kanan. Kemudian di sini kita display XY data. Kita pilih edit. Terus kita pilih project, terus kita scroll lagi pilih UTM, kita scroll lagi pilih WGS 1984, terus kita sorted. Terus kita pilih yang 48S, terus klik OK. Oke. Sudah muncul, kita ubah dulu skalanya jadi 1:400. Oke. Ini karena udah ada simbolnya, saya mau pilih yang circle. Kemudian saya mau pilih warna yang lain. Terus klik OK. Terus kita bisa milih di lahan sininya. Kita pilih property. Terus kita bisa pilih nih fontnya mau huruf apa, karena kita biasa pakai Times New Roman, kita pakai Times New Roman aja. 12. Terus simbol. Terus kita pilih country 1. Terus kita pilih 12. Terus habis itu edit simbol. Kita ke mask. Terus klik hello. Terus OK. OK dan OK. Karena belum muncul, kita klik kanan lagi. Terus label features. Oke, sudah muncul bukan? Terus kita ke katalog di sini di atas. Terus di sini di lahan 1 ini kita bisa klik kanan. Terus kita pilih new. Terus kita pilih share file. Tulisannya batas lahan 1. Kita ubah feature type-nya jadi polygon. Terus kita edit kayak tadi. Scroll UTM, scroll lagi WG 1984 short term, scroll lagi 48S carinya, terus OK, terus OK. Di sini sudah muncul batas lahan 1. Saya mau yang mana ya? Yang beige atau yang green? Yang rose aja. Kita outline width-nya kita lebih tebal di 2, fill color-nya no color biar langsung. Terus beres dari situ lahan 1 even. Terus kita edit features, start editing. Salah, kayaknya start editingnya di batas lahan 1. Terus continue. Oke, sudah muncul. Demikian, kita klik langsung menentukan batasannya A, kemudian kita ke B, kemudian kita ke B terus. Oke, tentunya harus satu kali ya. D. Kita pilih yang terluar karena namanya juga batas lahan. Kita ke sini terus balik lagi ke sini, kita klik 2 kali. Oke, sudah muncul. Kemudian kita gak usah apa-apakan, kita editor, stop editing, terus pilih yes. Terus kita ke katalog. Kita ke lahan status tadi, kita new, terus kita pilih share file lagi. Kita tulisnya sekarang titik tengah underscore 1. Feature type-nya gak usah diubah, running kayak tadi. UTM WG 1984 short term. Pilih yang 48S. Terus klik OK, klik OK. Oke. Di sini mau apa ya? Saya mau start deh. Terus warnanya mau biru. Warnanya bebas gitu. Oke. Ya, teman-teman bisa klik kanan, bisa edit features, start editing. Terus kita klik titik tengah tadi, terus kita pindahkan tanda batas lahan, kita pindahkan ke sini. Jadi sudah. Terus kita bisa editor, stop editing. Yes, sudah muncul bukan di sini titik tengahnya. Kemudian kita bisa ke lahan 1 sini. Attribute table. Ini kan sudah muncul ya, yang tadi data Excel tadi kita batas lahan, attribute table. Kita pilih add field. Kita di sini mau ngitung luas lahannya. Kita ubah ke teks, terus klik OK. Terus di sini supaya sekaligus teman-teman kita bisa sampai kayak gini. Terus klik geometri, yes. Karena ini area, kita ubah jadi HA, terus OK, terus yes. Oke, sudah muncul. Terus di sini add field lagi. Sekarang kita cari X-nya berapa. Kita teks, terus OK, sudah muncul X-nya. Sini sampai panah ke bawah, terus klik geometri, terus yes. Terus kita ubah X koordinat, dia bakal otomatis jadi meter. Gak usah digimana-gimana lagi teman-teman, kita fit lagi. Yang terakhir, kalau ada X maka ada Y. Type-nya kita ubah jadi teks, terus OK. Semuanya ya, teks tuh. Terus ini, terus kalau geometri, yes. Kita ubah ke Y koordinat, jadi meter. Yes.
Terus habis itu kita klik ini, terus kita export. Namanya adalah titik underscore koordinat underscore ft underscore 1. Jiwanto ini nanti akan muncul di sini. Oke, sudah muncul bukan? Kita bisa klik X, kita X lagi, terus kita ke file page and print setup. Terus size-nya kita nyesuaiin karena aku maunya bentukannya 4, biasanya kan emang 4. Terus kita pilih landscape, terus klik OK. Terus di sini kita ke kiri bawah, pojok kiri bawah di sini tuh ada data view sama layout view, kita pilih layout view. Kemudian kita sesuaikan dulu ininya. Skalanya jadi 1:400. Oke, sudah sesuai. Katanya jangan jauh-jauh ya. Semakin jauh semakin jauh aja. Oke, segini. Terus teman-teman bisa klik kanan, properties. Kita mau bikin kayak ya batas garis-garisnya, gridnya. Kayak tadi kita ke measure karena di sini ada grid itu. Kita pilih ya measure grid. Terus berikutnya finish. Terus klik OK. Teng muncul. Teman-teman mau dibesarkan lagi boleh. Mau membesarin dikit aja kayaknya. Supaya lebih presisi lagi. Sini aja deh. Jadi kita ke sini ya. Ini sebetulnya presisi atau enggaknya itu gimana pandangan orang yang melihatnya sih ya. Saya kan kayak orang-orangnya agak gatel gitu kan. Terus nih teman-teman kan di sini ada ya, tapi mungkin buat yang belum ada kita bisa ke customize. Saya kan drawnya sudah di checklist. Kalau misalnya belum kayak gini, kita bisa ke customize, klik kanan, kemudian kita checklist drawnya. Terus kita pilih kita mau buat batasnya. Di sini ada garis putus-putusnya, ini kalian bisa manfaatin teman-teman. Aku buat gridnya jadi kayak gini batasnya. Karena kayak gini kita klik kanan, kemudian properties, kemudian fill colornya kita no color, outline colornya kita hitam, terus ketebalannya 2. Oke, sudah. Kemudian teman-teman bisa mengubah, tadi kan di sini rectangle, kita jadi line. Kemudian kita buat garis, bisa klik 1 kali di sini, tarik ke bawah. Pastikan nggak bergeser, karena kalau bergeser nanti ketahuan. Klik 2 kali. Kita klik kanan di garisnya, kemudian properties, kemudian color, terus ketebalannya 2, terus oke. Sudah terlihat bukan? Oke, teman-teman, di sini kita punya PowerPoint yang sudah di-share seperti ini. Kita share, kita copy, kemudian kita balik lagi ke ArchMap. Kemudian di sini kita bisa Ctrl+V, paste, muncul, kita seret ke sini, kita minimize. Ini ukurannya gimana teman-teman? Tapi diusahakan jangan terlalu besar karena kita masih banyak yang lain. Satu lagi di sini logo engineer-nya jangan lupa kita copy juga. Kemudian kita ke sini share, kita ubah lagi. Terus habis itu kita sesuaiin aja, kita seret ke sini. Kita sesuaiin ya teman-teman. Ini sepertinya logo IPB-nya masih cukup besar bagi saya. Ini gimana teman-teman sih? Kemudian di sini kita sesuaikan lagi. Masih merasa belum sesuai aja sih. Kemudian kita mau nambah keterangan. Di sini kita bisa klik teks. Kita bisa klik di mana aja. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita tulis engineering aquaculture, departemen budidaya perairan, fakultas perikanan dan ilmu kelautan. Kita ketengahin, terus klik OK. Saya sudah nyeting sebelumnya buat ukuran, kemudian type teksnya. Di sini teman-teman bisa ini, saya type Sherman ukuran 12, kemudian saya sudah bold. Kemudian teman-teman bisa ke lines lagi supaya lebih rapi. Kita mungkin kasih garis di bawahnya. Terus kita klik kanan lagi, properties seperti tadi, diulangi lagi, ketebalannya 2. Oke, sudah. Kemudian teman-teman bisa ke sini lagi, ke sini lagi. Oke, sampai muncul biru kayak gini ya. Misalnya peta fill trip BDP 61 Lewikopo. Lagi, oke. Sini nggak usah taruh lagi deh. Terus kita takutnya garisnya nggak pas, kita bisa nih teman-teman langsung copy paste aja garisnya kayak tadi. Kok kayak gini ya? Oh, kayak gini ya? Ya, kalau kadang mungkin agak error ya. Kayak gini teman-teman. Kita bisa sesuaikan lagi, mungkin mau lebih tengah lagi. Ini bisa kayak gini bentuknya. Kemudian teman-teman kan selalu ada arah mata angin ya. Kalau misalnya di itu kita bisa ke insert, kita bisa ke north arrow, itu arah mata angin. Pilih yang mana, tapi aku lebih suka yang ini. Kemudian teman-teman bisa share ke sini, kita sesuaikan size-nya.
Oke. Udah kayak gini, kita bisa ke teks lagi, feature text tadi. Kita klik lagi di sini. Kita bisa tulis sistem proyeksi. Tadi kita pakai apa? Kita pakai WGS 1984 UTM Zone 48 ACE. Terus karena kita pakai skala, kita tulis skala dulu di sini, terus klik OK. Klik di sini. Yang sekiranya memang menurut teman-teman itu presisi, lakuin aja. Sistem proyeksi WGS 1984 UTM Zone 48 ACE. Klik OK. Terus habis itu kita ke insert. Tadi kan saya bilang mau pakai skala, kita ke insert. Terus kita ke scale text. Kemudian kita lihat pastiin previewnya di sini udah ini. Oke. Terus Terus teman-teman di sini bisa setting hurufnya, kita mau Times New Roman seperti biasa karena sebelumnya kita udah pakai Times New Roman. Lihat, kita bold lagi terus ukuran 12. Sudah. Kemudian biasanya suka ada bar skala dalam bentuk bar gitu kan. Ini ada di sini, ke insert terus scale bar terus OK. Terus kita seret di sini, terus kita sesuaiin aja. Nah, tapi karena ini masih dalam hitungan mili, kita ke properties, klik kanan. Ini kan mili ya. Terus kita division unitnya kita ubah ke meter, terus oke. Lihat, sudah berbeda, tapi kita bisa mengecilkannya lagi. Kita minimize. Oke. Teman-teman bisa di sini ubah kayak gini aja. Masih agak kecil ya, cukup kecil malah ya. Kita ubah lagi Times New Roman seperti biasa. Times New Roman, kemudian kita bisa pilih 10 buat angkanya. Kemudian kita bisa sesuaikan nih teman-teman. Oke, di sini sudah cukup. Kemudian kita pilih kayak gini, terus gini kita rapi lagi. Oke, kemudian di sini karena biasanya selalu ada gini, kita ke insert, terus legend, kayak simbol-simbol kayak gitu. Ini lahan satunya kita pindahkan ke kiri, jadi cuma ada di sini aja. Terus berikutnya, size-nya 12 aja. Ini Times New Roman ya. Sebelum itu kita bisa rename. Kita rename-nya di katalog. Karena ini saya Oke. Ini sudah saya rename. Nggak apa-apa teman-teman. Sini bukannya tidak bisa di rename. Sudah jadi titik tengah. Tadi masih kurang H-nya, terus kita ke insert, terus seperti tadi ke legend. Terus ini kita ubah ke sini, terus berikutnya kita ubah jadi 12. Kemudian fontnya kita tadi itu Times New Roman, jadi kita cari di manakah TNR. Agaknya kelewat ya. Berikutnya selesai. Terus kita ubah ke sini, karena ini kan masih belum merata, padahal udah di bold, kita bold lagi. Sudah lebih merata bukan? Terus kita di sini. Oke, sudah. Kemudian kita bisa ke teks lagi. Terus klik lagi di sini. Kliknya itu dimanapun, nggak perlu di situ. Terus kita tulis peta indeks. Oke, peta indeks tuh kayak gimana sih kita ngambil data ini tuh gitu. Nah teman-teman, kita bisa menggunakan ini Google Earth Pro. Kita ke Google Earth Pro. Tadi saya sudah mencari ke tempat maintenance. Jadi di sini saya ini kan itu IP Belikopo. Kemudian kita screenshot. Kita pilih segini atau mungkin kita screenshot dulu supaya lebih jelas. Maaf teman-teman. Oke, sudah. IP Belikopo-nya jangan lupa harus terbawa karena di situ tempat kita mencari data dan menggunakan data ini tuh di situ. Terus kita bisa nih di sini langsung bisa disesuaikan teman-teman, size-nya bisa diminimize atau seperti apa, itu gimana teman-teman, letaknya pun seperti apa. Kalau saya seperti ini. Sudah? Oke. Bisa kayak gini ya teman-teman. Nah, terus kita bisa Ctrl C dan Ctrl V, copy paste lagi garis tadi. Kemudian kita tulis di sini. Oke. Ini supaya jadi batas aja ya teman-teman sebetulnya tuh. Jadi kayak apa ya? Marker supaya enggak kelebihan, enggak kekurangan gitu kan, supaya enggak out of marker aja. Habis itu kita klik teks lagi. Kita klik dimanapun sampai dia jadi biru, terus tulis sumber data lapang WGS 1984 UTM Zone 48S
2026 karena kita 2026 ngambilnya. Terus klik oke. Di sini. Terus sini. Terus teman-teman di sini boleh kita kasih keterangan nama kita. Namaku Haliza Nur Fadila. Timku Q140124118. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 25 April 2026. Terus kita klik oke. Terus kita bisa kesini. Kita kalau masih ada space kayak gini, kita bisa mengubah-ubah ya teman-teman. Mau disesuaikan aja intinya supaya space-nya lebih tertata. Mau agak sedikit dikasih longgar kah, atau mungkin ini peta indeksnya, karena saya juga tadi takutnya ke kecilan ya di sini. Di sini gitu. Kita put indeksnya kita bikin sedikit di bawah. Nah ini cuman kita layouting aja. Terus gini, kemudian kita oh iya teman-teman, fun fact-nya pengerjaan membuat peta ini lebih baik kita menggunakan mouse ya teman-teman dibandingkan apa namanya itu kita kursor biasa, karena cukup tricky dalam penggunaannya itu. Karena kalau kursor biasa itu agak, kalau yang punya aku kan karena kurang sensitif ya, jadi kayak agak sedikit PR aja buat menyesuaikannya. Kemudian seperti ini. Karena ini tadi agak ternyata mepet sekali ya. Jangan diusahakan ini rapi aja, jangan sampai keluar garis. Inilah yang menurut aku paling trik itu pada saat membenarkan layoutnya, karena cukup tricky aja buatku. Oke. Saya teman-teman, kemudian kita bisa klik file, export map. Kemudian teman-teman akan menyimpan ini di mana? Karena aku lahan 1, kemudian aku akan menamainya namaku. Peta filtered BDP 61 dari kopol. Kemudian lahan 1. Kemudian kita filenya JPG boleh. Terus simpan. Kita bisa ke yang lain. Kemudian sekian. Kalau misalnya kita mau lihat, ini kita bisa ngebuka berkas yang tadi aku nyimpan di ArcGIS, kemudian di lahan 1. Oke, maaf teman-teman belum ke share screen. Izin, aku mau share screen. Aku mau share screen dulu ya. Izin aku teman-teman mau share screen. Ini kayak gini. Jadi kita bisa buka. Kemudian kayak gini ya teman-teman, bentuknya sudah ada. Dan teman-teman bisa kembali lagi ke ArchMap tadi. Sini, here. Salah, maksud saya ke ArchMap. Di sini kita bisa L. Kemudian kalau saya save-nya di lahan di ArcGIS, kemudian lahan 1 tadi. Di lahan 1. Oke, saya save. Oke, sudah saya save. Jadi nanti akan ada di riwayatnya. Saya stop share. Kemudian terima kasih. Sekian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.